Kalimat seorang yang bercita-cita jadi ibu negara terlalu vulgar memamerkan keangkuhan. Layakkah jadi ibu negara? Nyonya AHY baper lagi pakai sebut buzzer rupiah, kurang wawasan Ditulis oleh Widodo.sp dari Siwa.com. Semua berawal dari sindiran dan kritikan balik dari para netizen kepada Anissa Pohan alias Nyonya AHY soal berbagai cuitannya yang belakangan kok seperti ngegas terus sok mengajari dan mengkritisi pemerintah. Salah satunya soal rencana vaksin berbayar yang lantas dibandingkannya dengan cara yang dilakukan oleh pemerintah AS tepatnya pada Senin 12 Juli lalu. Kalau alasannya untuk herd immunity, silakan menggunakan Kimia Farma tapi gratis untuk rakyat. Semacam di negara Amerika, program vaksinasinya sangat mudah. Kita tinggal datang ke apotek manapun bahkan milik swasta cukup bawa ID gratis, mudah, cepat, dan di mana saja. Tindakan yang kita tahu masih kelanjutan dari cuitan-cuitan klan Cikeas alias keluarga SBY yang udah didahului oleh Mas Ibas soal failed nation dan berbagai retorika yang kerap dilontarkan oleh Mas AHY suami Anissa Pohan. Seperti biasa, akibat tidak tahan kritik balik atau komentar-komentar seru ala netizen Indonesia, Anissa pun membalas komentar netizen yang mempersoalkan cuitannya dalam bahasa Inggris itu. Kayak gini. Untuk buzzer rupiah kurang ilmu, ini maksud saya tentang kawal penyimpanan vaksin Moderna. Karena Moderna yang baru kita dapatkan ini vaksin tipe mRNA. Beda cara penyimpanannya dengan Sinovac tipe vaksin virus yang dimatikan. Aduh, maaf bahasa Inggris, yang gak paham bisa minta terjemahin ke anak saya ya. Tulis Anissa. Terkesan angkuh ya, kalau menurut saya. Terus masih bernada menghakimi dan merendahkan orang lain. Bahkan ada unsur fitnahnya juga. Dengan Anissa menggunakan sebutan buzzer rupiah kurang ilmu saja, sudah menunjukkan betapa kurang wawasan orang ini. Karena jelas, dia menyamakan semua netizen yang terlibat kontra dengan dirinya, keluarga Cikeas dan Partai Demokrat sebagai buzzer bayaran pemerintah. Lantas dengan menuduh kurang ilmu, ditambah kalimat minta terjemahan ke anak saya, bagi yang dianggapnya nggak ngerti maksud cuitan bahasa Inggrisnya, jelas bikin sewa tapi juga bisa bikin ngakak seluruh Indonesia. Lu pikir yang jago bahasa Inggris cuma keluarga Cikeas? Anak lu juga lu anggap jago bahasa Inggris? Hello, ada banyak anak yang gak kalah pinter, bahkan lebih jago keles. Salah satu netizen lantas berkomentar dengan cukup cerdas. Mbak Anissa Pohan, saya SS cuitan Mbak ini ya, saya bingkai dan akan saya simpan baik-baik. Kalimat seorang yang bercita-cita jadi ibu negara terlalu vulgar memamerkan keangkuhan. Layakkah jadi ibu negara? Tulis @lucky_crab2806. Sayangnya cuitan serunya tidak bisa dilihat lagi oleh netizen secara bebas karena digembok oleh yang bersangkutan. Lucu juga ya, pas mau kritik dibuka lebar-lebar aksesnya begitu ramai terus seperti sembunyi karena mungkin keder dengan ganasnya cuitan-cuitan yang bisa membuatnya puyeng dan menurunkan imunitas tubuh Anissa karena tidak bisa tidur. By the way, Anissa Pohan sudah sembuh dari COVID ya? Kata suaminya kapan hari itu kok terpapar COVID? Kalau sudah sembuh, ya syukurlah. Jadi ramai lagi Twitter dan cuitan-cuitan Anissa bisa saya jadikan bahan tulisan di Seward. Semoga dia nggak minta rupiah karena merasa cuitannya menginspirasi untuk menulis. Kalau soal isi cuitannya yang terkesan angkuh, biarkan saja, nggak usah ditanggapi. Katanya sih ditujukan buat kakak pembina buzzer rupiah, yang mungkin masih ada kaitan dengan urusan kisruh internal di tubuh Partai Demokrat yang belum tuntas kapan hari itu. Belum tentu juga loh mental Anissa sudah lebih kuat pasca terpapar COVID, sehingga belakangan kita lihat dirinya lebih gaspol mengkritisi pemerintah dan pihak-pihak yang dianggapnya berseberangan atau kontra dengan dirinya, keluarganya, dan Partai Demokrat. Palingan nanti baper lagi, kalau sudah nggak kuat, nanti paling muncul suaminya dilanjutkan dengan pepo mertuanya sebagai The King of Baper dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Jadi sekali lagi dibuat slow aja, anggap saja hiburan karena membaca komentar-komentar setiap kali klan Cikeas mulai baper dan sok-sokan kritis, nyindir atau nasihatin pemerintah bisa bikin kita terhibur dan imunitas baik. Yuk simak video selanjutnya. Memetik pelajaran dari perseteruan Rahlan Nasidik dan Faisal Assegaf, ditulis oleh Syardi dari Siwa.com. Partai Demokrat kadang suka emosian tanpa alasan yang jelas, kadang baperan tapi saat disentil balik langsung ngegas marah tak karuan. Kali ini kita bicara soal Rahlan Nasidik. Beberapa hari belakangan ini dia sering melancarkan serangan kepada pemerintah. Salah satunya narasi seolah heran kalau tukang mebel bisa jadi presiden. Apakah ini murni pernyataan pribadi dari Rahlan atau memang ada instruksi dari partai? Sebagai pengingat, bukan hanya Rahlan saja yang menyerang pemerintah, tapi beberapa kader dan petinggi Demokrat juga ikutan, kompak dan seragam. Jadi mungkin bisa dianggap ini adalah serangan dari partai. Baru-baru ini Rahlan kelihatannya marah atas pernyataan bahwa pandemi COVID-19 ini terkendali, yang mengatakan ini adalah Luhut beberapa hari lalu.
Rasanya bukan hanya dia saja yang berduka, tapi seluruh rakyat Indonesia dan di seluruh dunia. Banyak yang bertumbangan karena COVID-19. Tapi Rahlan berteriak seolah kubu mereka saja yang kena imbasnya. Banyak yang menjadi korban bukan dari pihak dia saja. Kemarahan Rahlan dibalas oleh Faisal Assegaf yang menegur Rahlan Nasidik bahwa dia telah bersikap negatif dan tak santun. Yang bilang pandemi terkendali LBP, direspon aja dengan pikiran positif. Mungkin maksud Luhut agar publik tidak cemas. Sikap ngamuk gini gak elok. Mari kita ikuti gaya politik santun Presiden Jokowi yang selalu jujur pada rakyat. Semua jadi korban karena COVID. Stop saling hujat Pak Rahlan Nasidik, katanya. Akan tetapi teguran dari Faisal Assegaf membuat emosi Rahlan makin meledak. Faisal menilai justru Rahlan yang memanfaatkan korban COVID-19 untuk kepentingan politik. Apa tidak sebaliknya Pak Rahlan Nasidik? Baca lagi isi cuitan Anda, Pak. Saya tegaskan bahwa kita semua korban COVID. Siapa yang kita salahkan, jangan berlebihan, Pak. Mari kita berpikir jernih. Siapapun korban COVID adalah saudara kita. Semua merasakan duka yang mendalam, katanya. Namun Rahlan masih bersikeras bahwa Faisal Assegaf menggunakan orang wafat karena COVID-19 untuk memuji Jokowi. Bukankah Rahlan sendiri yang memulai musibah yang dialami sahabatnya sebagai landasan untuk meluapkan kemarahan? Faisal kembali membantah tudingan Rahlan yang menurutnya ngawur dan berlebihan. Saya justru ikut berduka dan menasihati Anda agar tidak ngamuk-ngamuk, setidaknya belajar pada sikap santun Presiden Jokowi, katanya. Pada akhirnya perseteruan mereka berakhir. Faisal memperlihatkan screenshot bahwa dia telah diblokir Rahlan Nasidik. Rahlan juga sempat minta maaf kepada netizen atas kemarahannya malam itu. Nah, beginilah orang-orang dari Demokrat. Gak elitnya, gak kadernya, mirip tingkah lakunya. Seolah mereka ini adalah gambaran besar dari partai tersebut. Suka emosian lalu menyeret isu sampai jauh entah kemana. Kadang lucu melihat mereka. Mereka seringkali memulai keributan. Tapi pada saat ditegur atau diserang balik, mereka tidak senang. Sungguh tak dapat dibayangkan kalau sampai dimarahi. Mereka bebas marah dan menggunakan kata-kata tak pantas. Coba pikir, kira-kira apa reaksi mereka kalau digitukan? Mungkin bakal ngamuk sejadi-jadinya, bukan? Mereka boleh ngamuk, mereka boleh bebas marah ugal-ugalan. Yang lain tidak boleh. Apa bedanya partai ini dengan kelompok sebelah yang merasa paling suci dan punya kafling surga? Mereka boleh mengkritik, tapi kalau dikritik balik malah teriak buzzer, seakan-akan mereka ini bukan buzzer bagi atasannya di partai. Saya sering katakan, kalau memang tidak tahan dikritik, sebaiknya tak usah mengkritik. Saling kritik, menyindir, bahkan menghujat adalah timbal balik yang pasti akan terjadi. Kalau tidak tahan, lebih baik jangan ikutan ketimbang nanti malu-maluin. Misalnya ngeblok akun lain. Itu pertanda mau menang sendiri dengan cara penakut. Sudahlah, cukup sampai di sini. Nanti makin dibilangin, makin ngamuk pula. Susah memang berhadapan dengan mereka.